Sebelum dan sini Phoenix akan bahas. Inilah alasan Kurohige kenapa dia menginginkan kemampuan dari Gekko Moria. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Saya pastikan sebelum kalian komen atau cuma baca judul doang, kalian tonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Oke, kali ini kita akan bahas salah satu karakter yang tentu saja paling dibenci oleh dunia, yaitu Kurohige dan hubungannya dengan mantan musuh Luffy yang juga pernah bertarung dengan Kaido dan datang ke Wano Kuni. Dia adalah Gekko Moria. Nah, oke lah, kita akan langsung saja membahas kenapa Kurohige melakukan hal seperti itu kepada Moria. Dimana Gekko Moria adalah salah satu karakter yang paling diremehkan di serial One Piece ini. Entah oleh karakter di One Piece-nya atau bahkan oleh kita para audiens. Ya, salah satu alasan cukup idealnya adalah desain dari Moria ini tidaklah begitu mengerikan untuk seorang villain. Berbeda saat dia masih ada di eksekusi Roger 24 tahun yang lalu, yang pada saat itu kita melihat Moria masih keren, dimana intimidasi sebagai sosok villainnya dapat banget. Serta dapat kita katakan juga, Luffy mengalahkan Moria terlihat cukup mudah, hanya gabungan gear second dan gear thirdnya saja. Plus itu pun cuma bentar banget di pertarungan inti antara Moria versus Luffy doang. Itu juga tidak dihitung hal-hal lain seperti Luffy melawan Oars, Luffy Nightmare, dan hal-hal yang sebelumnya. Tapi kita hanya melihatnya saat Luffy versus Moria di akhir saja. Yang menurut saya post arc dari Thriller Bark ini pun salah satu yang buat Luffy cukup parah. Karena dia perlu dilepaskan lukanya oleh Kuma baru bisa sadar dengan cepat. Jika tidak, kita akan melihat sesuatu yang lebih parah dari Zoro kepada Luffy Senchou. Nah, hal lain juga yang kita lihat dari Moria dan dianggap lemah karena dia tidak berperan sangat banyak di Marineford, hingga akhirnya Doflamingo berkata dia terlalu lemah sebagai seorang Shichibukai. Yang sejujurnya hal itu pun sangat masuk akal sekali. Moria 23 tahun yang lalu beradu dengan Kaido selama 3 hari 3 malam, yang bahkan itu pertarungan yang lebih lama dari duel Luffy versus Kaido saat ini. Dan pada saat itu Moria masih percaya dengan dirinya sendiri dan dia yang maju ke depan melawan Kaido, dan bahkan pada saat itu juga dia menggunakan pedang. Tapi kita juga tahu setelah insiden itu anak buah Moria banyak yang mati dan akhirnya impiannya pupus. Dia akhirnya ingin menciptakan kru terkuat dari zombie-zombie saja agar tidak perlu dia yang turun tangan ke lapangan lagi. Hal itu jelas memberikan efek pemalas dan pasti akan mengurangi kekuatan tempur pribadinya. Ya, kayak kita lah, jika sudah lama tidak main bola, kita main bola lagi, pasti skillnya menurun drastis. Tapi dengan dimunculkannya lagi Moria setelah time skip dan bahkan dia langsung berhubungan dengan Kurohige di pulau penting seperti Hachinasu, tempat Rocks dahulu, ini pasti akan sangat penting sekali peran dari Moria ke depannya. Dimana Moria sendiri di Marineford ditutup dengan dia yang dihajar oleh Doflamingo dan para pasifista. Karena katanya dia terlalu lemah dan itu perintah dari atas. Yang kita lihat juga Doflamingo seperti berbicara dengan si Pino. Dimana dari Vivrekan pun dikatakan jika orang yang menyelamatkan Moria pada saat itu ada peran juga dari Hawkback dan Absalom anak buahnya. Dan sejak saat itu lama sekali Moria ini menghilang sampai-sampai muncul di satu tempat penting yang tadi saya bilang, yaitu di chapter 924. Serta apa kalian sadar juga apa yang dikatakan Kurohige di situ? Ya benar, dia mengundang Moria untuk ikut bersamanya. Seseorang yang dianggap terlalu lemah menjadi Shichibukai oleh Doflamingo malah diundang oleh seseorang seperti Kurohige. Ingat, ini Kurohige loh yang selalu mencari krunya dengan orang-orang kuat seperti pasukan Impel Down level 6 dan yang lain-lain. Ya, walaupun kita tidak tahu apakah Moria gabung atau tidak, tapi satu hal yang pasti juga, Moria pasti awal tidak suka karena toh Absalom dibunuh dan diambil buah iblisnya. Tapi di sisi lain juga tidak mungkin kan dia bakal menang melawan satu Emperor atau Yonkou di pulau tersebut. Jadi opsi yang paling baik memang mengikuti kata-kata Kurohige.
Dimana untuk buah iblis dari Moria alias Kage Kagenomi adalah salah satu buah iblis yang menurut saya overpower. Dia termasuk tipe Paramecia Manipulate alias dia dapat manipulasi bayangan siapapun dan membuatnya sekeinginannya. Memang terlihat simpel tapi efeknya wadaw banget. Penggunaan bayangan sendirinya saja bisa dia buat menjadi apapun, bahkan dia bisa bertukar posisi antara dirinya dan bayangannya. Serta jika lebih jauh lagi, dia dapat memasukkan bayangan orang lain ke makhluk hidup untuk menambahkan kekuatannya, seperti contohnya Nightmare Luffy, atau ke tubuh orang mati untuk menjadi zombie. Dan yang terpenting adalah dia memerintah segalanya atau dialah sang dewa dari bayangan yang ada. Ini sejujurnya mirip dengan Edo Tensei di Naruto, di mana usernya bebas mengontrol orang yang dihidupkan kembali. Untuk Moria sendiri, kita lihat dia sudah menghidupkan kembali banyak laut legendaris dan pejuang-pejuang hebat dari masa lalu, seperti Kapten John, Oars, dan bahkan Ryuma juga. Sangat jelas sekali kemampuan mereka semua ini jauh di atas Moria, ya setidaknya ketika mereka masih hidup. Yang berarti Oda berikan clue kepada kita jika Moria dapat menghidupkan kembali seseorang yang lebih kuat darinya. Nah, sebelum sampai ke konteks utama video ini, dan kalian pasti bakal bilang, lah bang, Oda kan gak mungkin ngehidupin karakter yang udah mati, toh dia pernah ngomong di interview juga. Ya, benar sekali, Oda paling anti akan hal-hal seperti itu karena tidak masuk logika. Ingat quotes One Piece, gak masuk akal tapi akal bisa masuk. Dan konsep menghidupkan yang mati sebenarnya sangat berbeda dengan konsep zombie dari Moria ini. Untuk penghidupan yang sudah mati seperti di Dragon Ball atau Edo Tensei, usernya punya ingatan lengkap akan dirinya ketika dia masih hidup. Dan bahkan mereka bisa mengeluarkan kemampuan penuhnya ketika hidup dahulu, tergantung segelnya seperti apalah jika di Edo Tensei. Nah, untuk kasusnya Moria itu tidak berlaku. Jika Ryuma dihidupkan kembali dan mendapatkan kemampuan utuhnya, wah fix banget sih itu bajak laut topi jerami bakal rata semua. Mereka nggak mungkin bisa menang melawan bajak laut Moria pada saat itu, dimana Ryuma sendiri dia ini dewa pedang yang diagung-agungkan di negeri hebat seperti Wano Kuni. Tapi kenapa dia bisa kalah melawan seorang seperti Zoro sebelum time skip? Jelas Oda pun sudah memberikan jawaban akan hal itu, ya biar kita tidak salah kaprah juga. Zombie Moria itu kekuatannya dipadukan oleh dua hal. Yang pertama adalah tubuh zombinya yang dibuat oleh Hawkback agar dapat kuat menerima beban berlebih dari pertarungan. Tapi kepribadian dan gaya bertarung segalanya diambil dari bayangannya. Ini kita lihat di case-nya dari Ryuma. Gaya bertarungnya jelas itu gaya bertarung Brook karena dia bertarung menggunakan pedang yang digunakan seperti anggar. Alias ya ditusuk-tusuk lah, bukan disabet-sabet seperti samurai. Tapi kok dia bisa lebih kuat dari Brook sih bang jika seperti itu? Dimana jawabannya pun sangat jelas, karena tubuh Ryuma ini punya semacam pengalaman luar biasa di otot-ototnya dan segalanya saat dia masih hidup. Dan tambahan operasi dari dokter bedah paling hebat juga menurut kata-kata Chopper, yaitu Dr. Hawkback, jadi sangat masuk akal. Maka jelas dia jauh lebih baik dibandingkan Brook. Tubuh seseorang sehebat Ryuma, toh cuma sayangnya saja dia hanya dimasukkan bayangan seperti Brook doang, jadinya ya bottleneck. Serta satu hal yang penting juga adalah Ryuma yang zombie, dia tidak ingat apa-apa saat dia masih menjadi Ryuma atau bahkan saat dia masih menjadi bayangan Brook. Jadi lagi-lagi ini bukanlah konsep menghidupkan yang mati, kita sebut saja ini konsep membuat pasukan dari bekas manusia terkuat. Nah, jika kalian dengar kata-kata saya terhadap Moria tadi, dia dapat menghidupkan karakter yang jauh lebih kuat darinya. Ini mengingatkan saya kepada dua legenda yang sudah mati. Tentu saja itu adalah duo Goldie Roger dan juga Edward Shirohige Newgate. Serta banyak juga nih teori yang bilang jika zombie-zombie Moria sebelumnya itu banyaknya dari mantan kru bajak laut Rocks, seperti Kapten John, Ochoku, dan Silver X juga. Yang berarti dia berhasil mendapatkan banyak mayat luar biasa, tapi kenapa dia tidak menghidupkan orang hebat seperti Goldie Roger? Dimana jawaban yang paling masuk akal adalah karena mayat Roger disembunyikan dengan sangat baik oleh pemerintahan dunia. Untuk mayat Shirohige sepertinya jelas lah ya, dia ada di Pulau Sphinx bersama dengan mayat dari es. Maka Kurohige yang tahu akan kemampuan Moria, dia akhirnya memanfaatkan hal itu. Dan jika diingat-ingat, kata-kata yang diucapkan Teach pun pada saat itu adalah lebih baik kita yang bergerak daripada diambil oleh angkatan laut. Dan sebenarnya ini bisa banyak nyambung
nyambung ke insiden lain-lain karena terjadinya referee pada saat itu dan banyak hal juga. Dengan adanya Moria yang pas juga pada saat itu, bukankah sudah saat terbaik bagi mereka mencuri mayat-mayat dari manusia luar biasa? Masalah Shirohige jelas Stitch tahu lah ya, dia ini mantan krunya kok sampai 20 tahun lebih, jadi pasti tahu kampung halaman dari Oyajinya. Dan alasan paling jelas kenapa dia tidak membunuh Moria untuk mencuri Kage-Kage no Mi-nya adalah karena dia tahu butuh keterampilan dan pengalaman luar biasa untuk dapat melakukan buah iblis. Apalagi untuk kasusnya Moria yang dia sudah mempunyai buah iblisnya sejak lama sekali. Jadi jelaslah jam terbangnya sangat jauh sekali jika dimakan oleh orang yang baru memakannya. Nah lalu gimana nih cara Stitch mencuri mayat-mayat itu? Mari kita lihat kru dari Kurohige ada apa aja sih? Kita akan mulai dari Laffy-T. Dia tahu dia punya kemampuan semacam hipnotis yang kita lihat di Arc Marineford, dan bahkan seorang seperti dia bisa sampai ke Marine Joyce di rapat Shichibukai tanpa diketahui oleh siapapun. Ini saja sudah invasion level yang gila banget. Dan kru selanjutnya kita masuk ke Shelio. Dia saat ini makan buah iblis Suke Sukenomi yang sebelumnya dimakan oleh Absalom dan dia dapat menghilang juga. Plus menghilangkan semua yang dia sentuh, hal yang sangat berguna untuk menyusup ke suatu daerah tanpa ketahuan. Serta satu lagi adalah Katarina Devong. Dia ini punya kemampuan berubah persis seperti Mane-Mane dari Bonchan. Ya tahu kan kegunaan buah iblis Bonchan untuk apa? Jelas itu untuk menyamar dan mengintai. Bukankah dari situ saja kru Kurohige sudah punya kemampuan yang pas sekali untuk menyusup kemanapun mereka mau? Ini sebenarnya sangat gila banget. Maka dengan dihidupkan lagi seorang dengan fisik luar biasa seperti Roger dan Shirohige, wah tidak terbayang sih dia akan menjadi zombie seperti apa. Mereka hanya perlu bayangan yang pas saja agar tidak bottleneck kembali dan dapat mengeluarkan kekuatan hebatnya. Tapi ingat, tentu saja kekuatan mereka tidak akan sama seperti ketika mereka hidup. Bahkan bisa saya bilang hanya 50% atau mungkin kurang lah. Tapi 50% dari Roger saja, ini sudah tidak terbayangkan kan? Atau jika lebih jauh lagi, dia akan mencuri mayat dari Rocks di Shebek karena toh dia juga dari Pulau Hachinosu. Gila banget. Nah jadi itulah teori super liar dari saya yang walaupun sejujurnya dari saya sendiri, saya tidak begitu suka dengan konsep orang yang sudah mati seperti Roger, Shirohige dibuat lagi walaupun cuma jadi zombie doang tanpa ingatan yang ada saat mereka hidup. Tapi ide dan teori ini muncul karena ya cukup aneh saja lah. Orang seperti Stitch yang selalu merencanakan segala hal dengan sangat baik, dia mengundang orang seperti Moria. Dimana untuk Stitch ini dia 20 tahun yang lalu diem di bawah Shirohige, lalu dia menjadi Shichibukai ke Impel Down dan akhirnya menjadi Yonko. Hingga sekarang dia mengundang Moria yang pastinya ada udang di balik bakwan lagi nih. Kenapa dia melakukan hal tersebut? Nah jadi itulah untuk video kali ini. Kira-kira kalau menurut kalian plot apa sih yang paling pas menurut kalian? Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dimana udah rilis desain baru yaitu dengan tema Worst Generation. Dimana desain pertama adalah mode gear dari kapten kita atau Luffy Sencho. Ini kalian bisa lihat lah untuk desainnya sendiri, dan ini adalah kaos dengan jenis oversize yang sedang trendy banget. Dan buat kalian yang ingin, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video, dan pembelian melalui Tokopedia dan Shopee kalian akan mendapatkan banyak diskon menarik. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Develang pamit, and I'll see you guys next time.